Money Talk CNBC Indonesia bersama saya Syarifah Rahma dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Royke Tumilaar selaku Direktur Utama Bank Negara Indonesia. Selamat siang Pak Royke, apa kabar? Apa kabar? Baik, Syarifah. Terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia Pak Royke. Pak Royke, kita membahas kondisi industri perbankan saat ini. Kita ketahui bahwa pandemi sudah mulai berakhir ya, sudah masuk ke fase endemi sehingga beberapa penyesuaian juga sudah dilakukan kembali begitu ya, normalisasi termasuk di kredit perbankan sendiri, restrukturisasi kredit begitu. Nah, seperti apa kondisi perbankan yang ada saat ini dan bagaimana Anda melihat terkait dengan restrukturisasi kredit perbankan dan juga kredit secara keseluruhan, Pak? Terima kasih, Syarifah. Jadi pandemi juga ada faktor yang suatu faktor yang menarik yang kalau kita lihat di sektor perbankan ini untuk pandemi, karena tiba-tiba berubah gitu, customer-nya berubah, cara berbisnis berubah, sehingga perbankan juga mengikuti tren ini secara cepat ya, sehingga sekarang ini rata-rata perbankan itu mungkin sudah lebih mengarah digitalisasi ya. Jadi semua tren ke arah digitalisasi, baik dari proses, baik dari sisi produk, semuanya ke arah digital. Nah, ini yang menarik, sehingga perubahan-perubahan ini bisa disikapi oleh bank juga dengan baik, dan itu impact-nya juga kepada efisiensi. Jadi efisiensi juga bisa didapat sehingga cost-nya juga relatif bisa lebih compete dengan market sekarang ini. Sehingga kalau dilihat banyak kan bank-bank asing di domestik sendiri sudah mulai banyak yang tutup, banyak yang ini karena bank lokal sudah mulai lebih efisien, lebih bisa kompetisi dengan baik. Jadi pandemi ada impact positifnya, dan laki juga buat Indonesia situasinya, ekonominya juga semakin baik, makin baik. Sehingga pertumbuhan kredit juga bisa diakselerasi, bisa dipercepat, sehingga aset bertumbuh, kualitas juga bagus, proses juga lebih simpel dan lebih banyak sudah mengarah ke digital. Ini juga membuat perbankan Indonesia, saya rasa saat ini adalah kondisi yang sangat baik ya, dari sisi pertumbuhan, dari sisi permodalan, dari sisi kualitas juga bagus. Sehingga kalau ditanya bagaimana impact waktu nasabah yang kena impact karena COVID pada saat itu, sekarang saya rasa hampir dikata hampir semua ya, menurut kami perbankan sudah cukup siap apabila relaksasi itu mau sama OJK, regulator itu dicopot, karena kita sudah lakukan perbaikan banyak hal, sudah direstrukturisasi, dan kelihatannya semua sektor udah hampir sehat ya. Memang ada tempat-tempat tertentu yang mungkin kita lihat belum terlalu pulih, tapi sekarang porsinya mungkin jauh lebih kecil dibanding sebelumnya. Oke, baik. Nah, tadi bisa di-highlight begitu ya Pak Royke. Tadi Anda menyebutkan bahwa sebetulnya pertumbuhan ekonomi Indonesia juga baik begitu ya di fase pemulihan akibat pandemi COVID-19. Tapi kalau kita lihat angka penyaluran kredit Pak, target begitu OJK di tahun 2023 ini di kisaran 10 hingga 12% begitu. Tapi realitanya kita lihat ya sempat naik ke angka 9% di bulan Mei, kemudian di bulan Juni turun lagi ke angka 7% begitu untuk penyaluran kredit. Apa sebetulnya menjadi faktor begitu Pak dari penyaluran kredit ini sendiri dan tantangannya di tahun 2023 ini? Sebenarnya jangan dilihat satu potret sesaat aja ya. Mungkin pada saat itu kadang-kadang memang belanja pemerintah mungkin terlambat. Itu juga salah satu faktor mendorong pertumbuhan kredit. Jadi itu kan menstimulus, begitu pemerintah spending cepat, project juga jalan di daerah jalan, tentunya ekonomi demand atau permintaan kredit akan tumbuh dengan otomatis. Karena saya lihat di semester 1 memang sedikit agak slow
karena pemerintah kayaknya cenderung untuk ngejar funding dulu, sehingga lebih slow di semester 1. Kita berharap di semester 2 ini mereka akan lebih cepat untuk mengakselerasi spendingnya, sehingga ketinggalan di semester 1 harusnya bisa di cover di semester 2. Jadi faktor yang paling dominan adalah ya salah satunya spending pemerintah, dan juga tentunya kalau dilihat sekarang ini harusnya kestabilan kurs, inflasi juga bisa dikendalikan, suku bunga referensi juga nggak bergerak di level itu, harusnya pengusaha lebih nyaman lah situasinya untuk lakukan ekspansi di semester 2 ini. Jadi faktor-faktor itu juga yang mempengaruhi. Tapi yang paling nomor satu sih sebenarnya begitu pemerintah cepat belanjanya, daerah juga akan dengan cepat untuk melakukan aktivitas proyek-proyeknya supaya pertumbuhan kredit, demand atas kredit juga akan tumbuh. Oke, baik. Tadi yang di-highlight oleh Pak Royke tadi spending dari pemerintah begitu Pak. Tapi ketika kita lihat mungkin ke sektor private, ke sektor swasta, apakah memang ada kendala tersendiri begitu ya di tahun 2023 ini? Kita ketahui juga bahwa diproyeksikan ekonomi global juga akan mengalami resesi, pelemahan ekonomi global juga sudah mulai terasa. Apakah memang ada faktor hal ini begitu berpengaruh juga, seperti mungkin demand-nya juga berkurang ya, sehingga ketika perusahaan ingin melakukan ekspansi juga akhirnya wait and see terlebih dahulu, atau mungkin tahun politik juga berpengaruh begitu Pak terhadap decision ini? Ini menarik. Enggak. Jadi semua pengusaha pasti ada berbeda ya. Saya setuju memang situasi politik dunia juga sedang masih bergejolak. Terus apalagi di awal tahun kemarin kan sempat komoditi dropnya turunnya kencang sekali. Itu juga mempengaruhi pengusaha untuk lakukan ekspansi, misalnya di komoditi dia mau beli alat, mau beli mesin-mesin, itu mempengaruhi dia untuk lakukan kecepatan dia untuk order, untuk beli mesin-mesin, sehingga kebutuhan dia untuk ekspansi dia agak rem sedikit. Tapi saya rasa sekarang mereka sekarang udah mulai stabil ya. Walaupun kita juga memang harus mewaspadai kondisi global masih belum membaik. Even Amerika sendiri inflasi sudah turun, tapi mereka masih menaikkan suku bunga. Nah, itu juga sedikit mempengaruhi para pengusaha-pengusaha. Tapi saya lihat pengusaha-pengusaha besar yang swasta yang top tier gitu, mereka udah punya risk management yang cukup baik ya. Jadi saya rasa mereka juga nggak sebegitu langsung merem bisnisnya, tapi mereka mungkin tahan sedikit, tapi sambil melihat situasi market seperti apa. Oke, tahan sedikit tapi sambil melihat begitu seperti apa kondisinya saat ini. Artinya wait and see. Ya, begitu tapi dari tadi sambung, saya rasa kalau domestik urusan pemilu tuh nggak jadi isu, harusnya. Karena kan kalau kita lihat ya, kita udah setiap 5 tahun acara ini selalu ada pemilu, dan harusnya menjadi isu. Bahkan ya kalau lihat dari para kandidat calon, harusnya mereka pro bisnis lah, harusnya. Jadi pengusaha nggak se-worry itu untuk melakukan ekspansi, untuk melakukan pembangunan ekspansi pabrik atau apa. Saya yakin potensinya jauh lebih besar dibanding isu masalah politik. Oke, baik. Nah, tapi tadi dari seluruh sentimen yang ada ya Pak ya, baik secara global maupun juga secara domestik, tadi Anda juga menyebutkan begitu bahwa sebetulnya pemilu, Pilpres juga tidak terlalu berpengaruh begitu kepada keputusan dari para investor atau pelaku usaha. Tapi mungkin berpengaruh sedikit begitu Pak kepada pemilihan sektor atau preferensi sektor mana begitu yang mungkin kedepannya lebih prospek begitu untuk penyaluran kredit atau pengembangan usaha kedepannya Pak? Kita sih lihatnya gini, secara umum sektor-sektor tertentu memang ada pengaruh, tapi kecil sekali gitu menurut saya ya. Tapi sebagian besar, makanya saya selalu bilang, kalau ditanya sektor mana yang unggulan, semua unggulan, tergantung pengusahanya, ya kan? Mau hotel, saya tetap biayain hotel, karena pariwisata itu
mungkin tetap tetap menjadi suatu target juga untuk Indonesia untuk menambahkan devisa. Kita punya alam dan ini bagus sekali gitu. Tinggal masalah waktu aja. Jadi kalau dilihat sektor sih saya nggak selalu berpikir oh ini sektor yang sunset, ini sektor yang unggul pada saat ini, enggak. Tapi memang kalau saat ini kita melihat kayak hilirisasi ini logistik, terus sekarang juga mulai tren pharmaceutical sama industri rumah sakit itu mereka sadar bahwa ternyata kita butuh rumah sakit, butuh pabrik obat, perlu logistik yang efisien. Sekarang mereka udah mulai lebih canggih logistiknya. Jadi industri perkapalan yang angkutan sekarang boom. Sekarang kalau mau pesen kapal susah gitu untuk angkutan sekarang ini. Dan juga di hilirisasi. Hilirisasi itu kan impactnya banyak. Mereka butuh besi, butuh semen, butuh ini, itu terus. Jadi ekspansi pabrik semen, pabrik besi itu jalan terus. Karena satu industri smelter itu kan investasinya nggak 100 juta dolar, lebih dari 100 juta, bahkan ada yang billion dollar gitu. Jadi besar sekali gitu, opportunity untuk grow di Indonesia itu besar sekali. Bukan jadi lihat yang besarnya aja kan, implikasinya ke downstreamnya, ya turunannya, ya kan. Jadi itu begitu ini bergerak besar, ini semua bergerak. Angkutannya, yang saya bilang yang simpelnya aja. Di pabrik itu ada ribuan orang, butuh makanan, suplai ayam, suplai ini, segala macam. Jadi ini bergerak semua. Kalau satu ada industri besar bergerak, pasti itu akan juga menumbuhkan, dan mereka pasti akan membutuhkan modal. Modalnya salah satunya ya tentu kredit, ya kan. Nggak semua mereka juga full dengan equity. Kredit juga salah satu sumber modal mereka. Oke, jadi tidak berfokus kepada satu sektor begitu ya Pak ya. Tadi karena memang implikasinya sangat besar dan berpengaruh kepada sektor lainnya. Tapi sedikit Pak Royke, apakah memang ada sedikit peningkatan begitu ya untuk angka tadi ketika kita berbicara hilirisasi, ini kan juga program yang sangat digalakkan oleh pemerintah saat ini. Tapi by data begitu, apakah memang sudah ada peningkatan penyaluran kredit ke industri hilirisasi? Oh, sudah. Aku bisa confirm, kita udah banyak sekali membiayai industri hilirisasi. Jadi bukan yang baik yang dalam progres maupun yang sudah jadi. Jadi kan impactnya kan kalau kita lihat kan ekspor kita dari hilirisasi di sektor steel and di steel terutama itu besar sekali. Impactnya surplus neraca kita di perdagangan itu. Nah itu impactnya. Nah itu yang saya bilang sekarang komoditi kan sudah mulai dibatasin ekspornya, ya kan. Sekarang bentar lagi kan udah di koper. Nah sekarang dua perusahaan besar sedang bangun. Mungkin kalau dilihat Pak Presiden sudah mengunjungi satu Freeport punya, satu punya Aman Mineral. Itu dua pabrik besar, sangat besar sekali. Yang ada satu di Jawa Timur, satu di Nusa Tenggara. Jadi dua besar ini implikasi ini luar biasa. Ya. Oke.